semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal vektor bagian keempat, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor atau dot product. Pertama-tama, mari kita lihat apa sih pengertian dari perkalian skalar. Perkalian skalar antara dua vektor pasti menghasilkan suatu skalar. Secara geometris didefinisikan sebagai berikut. Misalkan terdapat vektor posisi A yaitu A1, A2 dan vektor posisi B yaitu B1, B2. Seperti ini ya. Di mana kedua vektor membentuk sudut sebesar theta. Nah, adik-adik di sini vektornya itu keluar dari sudut ya. Jadi ke arah luar dari sudutnya. Maka berlaku rumus perkalian skalar yaitu sebagai berikut. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan, adik-adik masih ingat ya kalau pakai tanda garis begini artinya ini besar vektor. Jadi besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos sudutnya. Itulah hasil dari perkalian skalar antara vektor A dan vektor B atau dot product dari vektor A dan vektor B. Nah, adik-adik rumus di atas ini juga berlaku ya untuk vektor di ruang 3. Jadi, ini kan vektor di ruang 2 ya karena cuma ada 2 komponen. Berlaku juga untuk vektor di ruang 3. Nah, adik-adik kita simak contoh ya. Diketahui besar vektor A sama dengan 5 dan besar vektor B sama dengan 12. Sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Berapakah hasil dari vektor A dot vektor B? Tadi rumusnya adalah ini ya adik-adik. Besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos theta. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A adalah 5, jadi 5 dikali besar vektor B 12, 5 kali 12 dikali cos 60 derajat. Jadi 5 dikali 12 dikali cos 60 derajat itu adalah, betul sekali, setengah ya. Nah ini kita bisa coret. 12 bagi 2, 6 ya. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Hasil ini adik-adik menunjukkan kepada kita bahwa perkalian skalar pasti akan menghasilkan bentuk skalar. Oke, adik-adik sekarang kita lanjut ke hubungan antara sudut dan hasil kali skalar dua vektor. Nah, adik-adik dari beberapa hasil kali skalar dua vektor, itu kita bisa menentukan loh besar sudutnya secara langsung. Ada 2 tipe hasil dari perkalian skalar yang kita bisa langsung dapatkan sudutnya. Yaitu yang pertama, jika A dot B hasilnya adalah besar A dikali besar B. Jadi udah nggak ada cos theta-nya nih ya, harusnya kan dikali cos theta. Itu artinya cos theta-nya sama dengan 1. Atau kalau cos theta sama dengan 1 berarti theta adalah 0 derajat. Ini berarti kedua vektor yaitu vektor A dan vektor B itu pasti searah atau sejajar. Nah, yang kedua, jika perkalian skalarnya menghasilkan 0, maka cos theta-nya sama dengan 0. Karena kan kalau besar A dikali besar B dikali cos theta-nya 0 berarti hasilnya kan 0 ya. Ya, jadi yang mengakibatkan hasilnya 0 itu adalah cos theta-nya ya, cos theta-nya sama dengan 0. Atau sudutnya itu berarti 90 derajat ya, karena kan cos 90 derajat yang sama dengan 0. Ini berarti bahwa kedua vektor A dan B pasti saling tegak lurus adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana menghitung sudut antara dua vektor. Karena hasil kali skalar antara dua vektor A dan B itu adalah A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, maka besar sudut theta dapat kita hitung dengan rumus ini. Sebenarnya rumus ini diperoleh dari rumus awal ya adik-adik.
Coba kita bikin ya adik-adik. Jadi kan rumusnya seperti ini ya. Kalau kita mau cari cos theta, berarti besar A dan besar B ini kita pindahkan ke ruas kiri ya kan? Sehingga menjadi vektor A dot vektor B dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Itulah cos theta. Nah, inilah rumus yang kita pakai ya adik-adik untuk mencari besar sudut antara dua vektor. Jadi kalau udah dapat nilai cos theta-nya, untuk mencari theta bisa menggunakan bantuan kalkulator saintifik ya adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan belajar perkalian skalar secara aljabar. Selain secara geometris, perkalian skalar antara dua vektor itu juga dapat ditinjau secara aljabar, di mana langsung melibatkan unsur-unsur vektornya. Misalkan terdapat vektor A yaitu A1, A2 dan vektor B yaitu B1, B2. Maka berlaku perkalian skalar vektor A dan B adalah sebagai berikut, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ya, jadi A1 dikali B1 kemudian ditambah A2 dikali B2. Itulah dot produk dari vektor A dan vektor B. Nah, adik-adik ini kan kalau vektornya berada di ruang 2 ya. Ini juga bisa disesuaikan untuk vektor di ruang 3. Jadi kalau misalkan ada A3 dengan B3, berarti ini ditambah A3 kali B3. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan lihat sifat-sifat perkalian skalar secara aljabar. Jika K adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat komutatif, yaitu A dot B itu sama saja dengan B dot A. Yang kedua, sifat distributif, yaitu kalau ada A dot dalam kurung B tambah C, maka sama saja dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Jadi distributif ya adik-adik. Sifat ketiga adalah sifat asosiatif. Jadi K ini adalah skalar ya adik-adik. K dikali vektor A dot vektor B. Maka nilainya sama saja dengan K dikali vektor A dot vektor B atau sama juga dengan vektor A dot K dikali vektor B. Sifat keempat adalah 0 dot vektor A. Hasilnya adalah 0. Sifat kelima, vektor A dot vektor A. Jadi kalau sama, maka nilainya sama saja dengan besar vektor A dikuadratkan. Demikian juga dengan vektor B dot vektor B. Jadi dot produk sebuah vektor dengan dirinya sendiri gitu ya. Maka hasilnya sama saja dengan besar vektor itu sendiri dikuadratkan. Sifat keenam yaitu A tambah B dot A kurang B. Ini sebenarnya pengembangan dari sifat distributif ya adik-adik. Kalau ada dot produk yang seperti ini ya, maka caranya bisa langsung menggunakan rumus ini, yaitu besar vektor A dikuadratkan dikurang besar vektor B dikuadratkan. Sifat ketujuh, vektor A ditambah vektor B ya dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini sama saja dengan kita mencari besar vektor A dikuadratkan ditambah 2 kali vektor A dot vektor B ditambah besar vektor B dikuadratkan. Sekarang kita simak contoh perkalian skalar secara aljabar. Diketahui vektor A adalah 3i tambah 4j kurang 2k. Dan vektor B adalah 6i tambah 8j kurang 4k. Nah, kalau kita lihat nih adik-adik, ini kan berarti vektornya dinyatakan dalam vektor satuan ya. Ada vektor ijk gini ya. Sekarang kita akan menentukan dot produk dari vektor A dan vektor B atau hasil A dot B. Itu yang pertama dulu ya, kita ngerjain yang ini dulu. Karena di sini tidak ada sudut yang diketahui adalah komponen dari setiap vektor, maka kita bisa menggunakan rumus perkalian skalar secara aljabar, di mana yang dikalikan adalah komponen-komponennya ya. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan, adik-adik ini perkalian untuk vektor di ruang 2 ya.
Sementara di soal ini vektornya berada di ruang 3. Ya, karena ada 3 buah sumbu. Maka kalau ini adalah vektor A, 3 di sini sebagai A1, 4 sebagai A2, min 2 sebagai A3. Kemudian kalau ini vektor B ya, maka 6 ini adalah B1, 8 adalah B2, min 4 adalah B3. Jadi untuk kita bisa menentukan dot product dari A dan B, kita kalikan setiap komponennya. Jadi A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Ya, jadi 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8 ditambah min 2 dikali B3 min 4 ya. Lalu kita kerjakan. 3 kali 6 18, 4 kali 8 32, minus kali minus plus ya, plus 2 kali 4 8. Kita jumlahkan. 18 tambah 32 50 tambah 8 58. Inilah dot product dari A dan B. Kemudian kita akan menjawab besar sudut antara vektor A dan vektor B. Kita lihat rumusnya ya adik-adik. Rumus yang bisa digunakan adalah cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi besar vektor A dikali besar vektor B. Nah, untuk A dot B-nya kita bisa ambil dari sini adik-adik. Ini kan sudah dapat ya, A dot B. Nah, sekarang besar vektor A dan besar vektor B, gimana nih nyarinya? Adik-adik masih ingat cara menentukan besar vektor? Nah, ini adalah rumusnya ya adik-adik. Jadi untuk mencari besar vektor dari misalkan vektor A, kalau vektor A komponennya adalah XY, maka besar vektornya kita dapat cari dengan cara akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti untuk vektor yang di sini ya, vektor A, kalau kita mau cari besarnya, caranya akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Karena ada 3 komponen, jadi harus ditambah min 2 kuadrat. Ya, ini mencari besar vektor di ruang 3 ya. Kalau adik-adik masih ingat ya, seperti ini kan ya caranya. Nah, sekarang kita lanjutkan adik-adik. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, negatif 2 dikuadratkan positif 4. Nah, 16 tambah 4, 20, tambah 9 jadi akar 29 ya. Nah, selanjutnya cara yang sama kita pakai untuk menentukan besar vektor B. Jadi, akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ini jadi akar 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64 ditambah negatif 4 dikuadratkan jadi positif 16 ya. 36 tambah 64 100, 100 ditambah 16 akar 116. Sekarang kita bisa menggunakan rumus ini adik-adik. Jadi cos theta sama dengan vektor A dot vektor B yaitu 58. Jadi 58 per besar vektor A dikali besar vektor B berarti akar 29 dikali akar 116. Akar 29 dikali akar 116 itu hasilnya adalah akar 3364 ya adik-adik. Jadi tinggal dikaliin aja ya, akarnya digabung. Dan akar 3364 itu adalah 58. Sehingga mendapatkan hasil 58 dibagi 58 itu hasilnya 1. Nah adik-adik cos berapa ya yang hasilnya 1? Jawabannya adalah 0 derajat. Ya, kalau mendapatkan 0 derajat artinya vektor A dan vektor B pasti adalah dua vektor yang saling sejajar.
Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan tentang perkalian skalar antara dua vektor alias dot product. Jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal tentang perkalian skalar antara dua vektor. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.